9. Silakan ke ruang 2. Sebelumnya di sini, apakah bapak-bapak, ibu-ibu pernah merasakan kakinya terasa nyeri, panas, ataupun kesulitan di bagian telapak kakinya ataupun tumit? Nah, itu adalah tanda-tanda di mana serangan dari TTS ini. Nah, TTS ini adalah asal tunnel syndrome. Ya, kita tidak boleh menyepelekan kaki kita terasa sakit atau apabila di bagian yang telapak kaki dan di ujung ini. Ini adalah kondisi ketika saraf tibialis posterior kita itu terjepit, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, di bagian dalam pergelangan kaki. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan terasa nyeri, terus kesemutan, bahkan pernah sampai terasa seperti terbakar di telapak kaki. Nah, saya akan menjelaskan tanda dan gejalanya tadi, ya, ada rasa nyeri, panas, terbakar, terus ada kesemutan di jari-jari kakinya. Nah, jadinya itu semakin parah ketika berdiri lama, terus berjalan, terus ketika berolahraga. Nah, kadang juga pernah rasanya seperti kesetrum, ya. Itu adalah tanda-tanda dari bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, bila dibiarkan lama, bapak-bapak, ibu-ibu tidak mempedulikan ini bisa muncul kelemahan otot atau bisa menyebabkan bapak-bapak, ibu-ibu sulit dalam berjalan, ya. Jadinya kita harus mengenali gejala dan tanda dari TTS ini, anak tarsal tunnel syndrome, di mana kesemutannya itu di nyeri kaki, bukan bisa jadi itu tanda saraf terjepit di pergelangan kakinya. Nah, semakin cepat semakin baik itu diperiksa agar semakin besar peluangnya untuk pulih dan sembuh, ya. Nah, tentu saja ada penyebab dan faktor risikonya. Pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu mengalami gerak atau keselio di pergelangan kaki. Karena itu merasa kesulitan, merasa tidak nyaman ketika berjalan ataupun beraktivitas. Terus bisa menyebabkan bengkak juga. Nah, kalau udah bengkak ini bisa menyebabkan peradangan. Nah, itu hal yang cukup serius. Jadi segera periksa, oke? Terus menyebabkan kaki datar atau flat foot. Nah, itu yang mengubah posisi sarafnya. Jadi ketika telapak kakinya sudah merasa seperti itu, jadi kakinya merasa datar. Nah, terus ada resikonya juga ada benjolan atau kista. Nah, itu yang kenapa itu bisa timbul, karena itu sarafnya ditekan terus, sarafnya merasa terjepit. Nah, apalagi dipaksa untuk selalu beraktivitas, berjalan, padahal posisi sarafnya salah. Jadi itu bisa menyebabkan terjadi pembentukan benjolan, ya. Terus bisa juga penyakit diabetes yang membuat saraf lebih sensitif. Kalau gulanya tidak terkontrol, mungkin nanti sarafnya bisa. Nah, ini saya akan mengasih tahu tips. Nah, cara pencegahan yang dari tadi yang saya sudah sebutkan, tentu saja ada caranya biar kita tidak terkena hal itu, ya. Gunakan sepatu pas dan empuk. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu misalnya lagi berpergian, lagi bekerja, menggunakan sepatu, itu biasakan gunakan ukuran yang pas, ya. Ukuran pas, nggak kebesaran, nggak kekecilan, dan empuk juga. Kenapa? Karena memang hal yang sepele, tapi itu yang membuat kita beraktivitas terasa nyaman, dan itu menyebabkan dari saraf-saraf kita tidak terjadi gangguan. Terus hindari berdiri atau berjalan lama. Misalnya dalam bekerja, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, seharian berjalan lama, kasih waktu untuk istirahat sebentar, 1 menit atau 2 menit untuk duduk. Jangan berjalan terus setiap pekerjaannya itu. Nah, terus jaga berat badan ideal. Tentu saja berat badan juga mempengaruhi. Kenapa? Karena semakin tubuhnya bobotnya semakin besar, tekanan pas kita berjalan semakin besar, ya. Nah, terus segera periksa ke dokter bila ada nyeri, kesemutan, apalagi rasanya terbakar di telapak kakinya, ya.
Nah, itu harus dilakukan, apalagi pentingnya menjaga kesehatan dari kakinya. Terus kapan harus ke dokter? Tentu saja pas kesemutan nyeri kaki sudah terus menerus, tentunya langsung saja diperiksa. Terus nyerinya makin terasa saat berjalan atau di malam hari. Nah, itu tanda-tanda gejala bapak ibu-ibu pas mengalami gejala ini. Terus sampai mati rasa atau lemah, dan sampai anda lagi sudah berdiri, ya. Nah, itu segera diperiksakan agar ibu bisa menangani dari gejala tarsal tunnel syndrome.